Oke, jadi kali ini kita akan belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, yuk, apa tuh yang dimaksud dengan akar-akar? Untuk lebih jelasnya kita coba selesaikan soal berikut ini ya, soal nomor 1. Untuk menyelesaikan pemfaktoran dari persamaan kuadrat ini, cara yang pertama kita buat kurung dulu. Kurung ini untuk memfaktorkan ya. Karena di depan x kuadrat itu 1, maka cukup kita tulis di sini x, di sini x. Seperti itu. Kemudian untuk mencari angka setelah x-nya, kita cari menggunakan cara yang pertama, kita kalikan koefisien di depan x kuadrat dan konstantanya. Di depan x kuadrat di sini ada angka 1 ya seharusnya, karena 1 tidak perlu terus toh. Jadi 1 dikali 6 adalah 6, positif 6. Nah, karena di sini positif, maka kita cari jumlah. Berapa jumlahnya yang hasilnya positif 5? Berapa faktor dari 6 yang jumlahnya nanti 5? Yuk, kita cari ya, kita data gini. Pakai ini apa? 6 kita kali 1 dikalikan berapa hasilnya? 6, pasti 6. Kemudian 2 kali berapa hasilnya? 6 kali 3 ya. Nah, kemudian 3 kali berapa hasilnya? 6, 2 lagi kan, tidak perlu kita tulis karena sama 2 kali 3 dan 3 kali 2. Nah, untuk itu karena di sini tadi diminta untuk mencari jumlahnya karena positif, maka kita cari di sini yang dijumlahkan hasilnya 5. 1 tambah 6 apakah hasilnya 5? Bukan kan? Kemudian 2 tambah 3 apakah hasilnya 5? Ya, benar. Maka yang kita tulis di sini adalah di sini positif 2, positif 3. Begitu. Jadi kalau misalkan di sini tandanya negatif, maka nanti kita cari selisihnya. Selisihnya yang menghasilkan angka di depan koefisien x-nya, begitu ya. Nah, sekarang kan udah ketemu nih, faktornya adalah x tambah 2 dan x tambah 3. Nah, akar-akarnya itu adalah ketika kita cari di sini x ditambah 2 itu kita sama dengan kan 0. Nah, x berarti x, kita sisakan x di sebelah kiri, kemudian 2 nya jadi negatif 2 karena di sini positif 2 maka di sini negatif 2. Atau bisa dengan cara di sini untuk menghilangkan nilai 2 nya supaya sisa x, maka di sini dikurangi 2, di sebelah kanan juga harus kurangi 2, jadi x sama dengan negatif 2 gitu. Kemudian kalau x ditambah 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan positif 3, berarti di sini negatif 3, seperti itu. Jadi akar-akarnya adalah x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 3. Jadi bisa kita tulis himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan negatif 3. Seperti itu. Sudah paham atau belum? Kemudian ya, untuk soal selanjutnya saya berikan contoh lagi, soal nomor 2. Ada soal x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 18 sama dengan 0. Nah, jadi cara yang pertama kita harus membuat kurungnya dulu. Ya kan, sama dengan 0. Di sini karena di depan variabel x kuadrat adalah 1, maka cukup kita tulis x. Nah, kemudian selanjutnya kita kalikan koefisien di depan x kuadrat dengan konstantanya. Nah, berarti 1 kali negatif 18 hasilnya negatif 18. Nah, karena di sini negatif, maka nanti kita cari selisih. Selisih itu apa? Ayo, selisih itu dikurangi ya, pengurangan lah.
berapa selisihnya yang nanti menghasilkan koefisien di depan X negatif 7. Selisih dari negatif 18 ya. Kita cari datanya. 18 itu 1 kali 18, 2 dikali berapa hasilnya 18? 9. 3 dikali berapa hasilnya 18? 6. 4 bisa? 18 bagi 4 nggak bisa ya. 5 nggak bisa. 6 3 6, tapi kan 6 3 nanti sama dengan 36, nggak perlu kita tulis. Yuk kita cari yang, kalau tadi kan jumlah karena di sini positif, nah sekarang selisihnya karena di sini negatif. Yuk, berapa yang dua angka ini yang menghasilkan negatif 7, yang bisa menghasilkan negatif 7? Coba kalau misalkan di sini kita kurangi 1 kurangi 18 hasilnya negatif 17, 2 kurangi 9 hasilnya negatif 7, berarti mungkin ini ya. Coba 3 kurangi 6 hasilnya negatif 3, berarti bukan. Ini bukan, ini benar, ini bukan, berarti ini kan kita kurangi ya tadi ya. Nah, berarti di sini angkanya adalah positif 2, dan karena di depan 9 ini negatif, kita tulis sini negatif 9. Jadi faktornya adalah X tambah 2 dan X kurangi 9. Nah, yuk sekarang kita cari akarnya. X ditambah 2 sama dengan 0, jadi X nya sama dengan negatif 2. Atau di sini X dikurangi 9 sama dengan 0, maka X nya sama dengan di sini negatif, jadi positif 9. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 9. Mudah ya. Oke, 2 soal, semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian ada contoh lagi nih, kalau misalkan di depan X kuadratnya nilai angkanya bukan 1 tapi ada 3 atau 5 gitu ya. Coba kalau ini menggunakan soal seperti ini. Nah, pertama kali yang harus kita buat adalah kurungnya. Kalau memfaktorkan kita buat kurung untuk inget-inget yang pertama itu ya. Nah, karena di depan X kuadrat itu angkanya 3, maka di sini kita tulis ini. Di sini 3x, di sini 3x dibagi nih. Nah, dibagi 3. Bedanya di situ. Kemudian kalau misalkan di sini 5, berarti di sini 5x ini dibagi 5. Kalau di sini 9 ya di sini 9x di sini bagi 9, seperti itu ya. Tergantung koefisien di depan X kuadratnya. Nah, sekarang kita cari nih. Langkah selanjutnya kan kita kalikan koefisien di depan X kuadrat dengan konstantanya. 3 kali negatif 2 hasilnya negatif 6 ya. Nah, karena di sini negatif, maka nanti kita cari selisihnya yang menghasilkan negatif 5. Selisih dari negatif 6 berarti 1 kali 6 2 3. Udah kan, hanya itu aja. Kemudian kita cari yang selisihnya menghasilkan negatif 5. Coba 1 dikurangi 6 hasilnya negatif 5, betul ya. 2 kurangi 3 hasilnya negatif 1, berarti salah. Berarti yang kita gunakan 1 dan negatif 6. Positif 1 dan negatif 6. Nah, selanjutnya nih antara nilai yang di depan sini dengan yang di belakang yang bisa kita bagi 3, yang tentu saja yang belakang ya, yang mudah ya. Nanti kita keluarkan, kita faktorkan 3-nya.
Jadi 3x tambah 1. Di sini 3-nya saya keluarkan. Nah, berarti sisa di sini sisa x, kemudian di sini sisa 6 dibagi 3 kan 2. Nah, seperti itu, dibagi 3. Coret kan 1 ya, kan dibagi. Jadi faktornya adalah 3x tambah 1 kali x kurangi 2 sama dengan 0, ya sama dengan 0. Jadi akarnya adalah 3x tambah 1 sama dengan 0. 3x sama dengan, di sini negatif 1. X sama dengan negatif 1 perkalian dibagi 3. Atau satunya x kurangi 2 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 2 gitu. Jadi HP-nya adalah x sama dengan negatif 1/3 atau x sama dengan 2. Ya, silahkan dipahami lebih lanjut. Oke. Kemudian untuk soal materi kali ini, kemudian untuk tugas hari ini, silahkan ini di screenshot, kemudian kalian kerjakan, kemudian kerjakan di buku tulis matematika kalian dan kirimkan jawaban kalian di nomor WA ibu ya. Oke, selamat belajar, semangat, semoga bisa diterima dengan baik, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.